Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya teman-teman, kali ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman agar berhati-hati, agar tidak terkena penipuan. Ya begitupun dengan saya sendiri. Sebenarnya ya ini informasi untuk saya pribadi dan kita semua gitu. Jadi jika kita menerima telepon atau menerima SMS dari suatu organisasi yang mengatakan akan meminjamkan dana untuk kita, lebih baik itu tidak usah direspon atau ya tidak usah ditanggapi, atau ya mungkin lebih baik lagi jika teman-teman mendapatkan panggilan telepon dengan nomor yang tidak diketahui atau nomor yang tidak dikenali, yang tidak ada di kontak masing-masing, lebih baik gak usah diangkat. Begitupun dengan SMS, ya kalau bisa gitu, nggak perlu dibaca lah, langsung aja dihapus kalau memang itu dari nomor orang-orang yang tidak dikenal. Nah, selama ini saya berantisipasi ya seperti itu. Takutnya saya juga yang namanya musibah kan kita nggak tahu ya. Takutnya ya saya juga kena seperti itu. Jadi setiap kali ada SMS atau telepon yang tidak dikenal, SMS saya langsung hapus, dan kalau telepon tidak pernah saya angkat. Ya emang sih saya nggak pernah ngangkat telepon karena nggak pernah ada yang telepon juga. Lagi pula saya jarang pegang HP kalau di rumah karena ada CCTV, pasti nanti ada yang mantau kalau megang HP terus. Kembali lagi ke masalah intinya, ya jadi di Singapura ini tuh lagi rame, banyak teman-teman TKW yang terkena penipuan, sejenis pinjaman, tapi itu tuh seperti rentenir gitu loh. Kalau di Indonesia itu kayak rentenir gitu, ibaratnya minjam $1.000 itu nanti setiap bulannya itu setiap bulannya itu kita tuh harus membayar uang lebihnya. Kalau di Indonesia sepertinya apa ya namanya ya bayarnya kita tuh harus bayar bonusnya dulu. Kalau belum uang 1.000-nya itu belum diganti, ya terus aja setiap bulan itu kita itu dipinta untuk bayar bonusnya aja terus. Nah di sini itu udah sangat meresahkan karena udah bukan 1-2 orang yang mendapatkan penipuan seperti itu. Seperti yang saya bilang, sebenarnya itu bukan penipuan, tetapi itu sebuah perusahaan bisnis yang sama seperti di Indonesia dinamakan rentenir. Nah di sini saya nggak bisa menjelaskan nama perusahaan itu. Udah banyak teman-teman yang melapor ke polisi dan ke MOM, dan ini sangat meresahkan. Tetapi polisi dan MOM pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ini sebuah perusahaan, ini perusahaan bisnis. Jadi yang harus menghindari itu ya kita sendiri. Nah, sampai beberapa hari yang lalu MOM mengeluarkan peringatan gitu, SMS peringatan, mengirim email ke masing-masing, atau mungkin ya teman-teman dikirimi SMS dari MOM, yaitu peringatan agar kita itu lebih berhati-hati. Setiap kali menerima SMS itu jangan di-reply atau dibalas atau direspon. Kalau kita tidak tahu, misalnya dalam SMS itu berbahasa Inggris, kalau tidak tahu lebih baik kita tanyakan dulu ke majikan kalau tidak tahu. Jadi kalau sudah kena begitu ya kita dibilang tertipu, ya sebenarnya itu nggak tertipu, tetapi ya itu emang emang udah aturan bisnis dari si punya perusahaan itu ya seperti itu. Contohnya aja kayak kita di Indonesia kan ke rentenir, ya di sana terkenal lah, di Indonesia itu terkenal dengan sebutan
apa ya, bank keliling kayak gitu kan, dengan sebutan bank keliling. Nah misalnya kan kita minjam 300, nah setiap hari kan kita harus bayar berapa sama bunganya berapa kayak gitu kan, sama bunganya berapa. Nah sebelum intinya itu inti uang yang kita pinjam itu lunas, terus aja kita itu hanya bayar bunga dan itu pun sekarang ternyata bukan hanya di Indonesia, di Singapura pun ada. Nah, yang jadi korbannya itu kebanyakan para TKW. Sampai di grup BMI Singapura itu rame banget TKW yang banyak sudah tertipu gitu. Ya seperti yang udah saya bilang, sebenarnya itu bukan tertipu, karena itu ya namanya bisnis ya. Kalau seperti di Indonesia kita sendiri tahu kan bank keliling kayak gimana. Setiap kali kita itu ya harus bayar bunganya dulu. Kalau hutang yang inti dari hutangnya itu belum lunas, ya terus aja kita hanya bayarin bunga dan bunga kayak gitu. Nah di sini kan kita gaji cuma berapa sih? Misalnya kita pinjam 1.000, terus bunganya setiap bulan itu 200. Ya terus aja kita bayar bunganya terus setiap bulan 200. Kalau yang uang pinjaman yang kita pinjam itu 1.000 itu belum lunas, ya terus aja mau sampai kapanpun ya kita bayar yang 200 itu. Nah teman-teman, jadi saya sarankan ini untuk saya pribadi dan untuk kita semua teman-teman yang ada di perantauan, tolonglah berhati-hati agar tidak mudah untuk ibaratnya dibodohi ya. Itu perusahaan bisnis, namanya juga bisnis ya begitu. Kalau memang kita butuh atau kepepet ya mendingan kita pinjam sama majikan saja daripada pinjam sama bank-bank kayak gitulah. Karena ya kita nggak tahu sistemnya seperti apa, pembayarannya seperti apa, ya daripada kita dirugikan gitu. Kalau ya menurut saya, dan itu pun udah sekarang MOM udah turun tangan kan, karena itu udah sangat meresahkan. Ya lebih baik kalau memang butuh, benar-benar butuh, mendingan pinjam saja uang ke majikan daripada pinjam ke bank-bank seperti itu. Karena sekarang sudah banyak korbannya yang merasa dirugikan dan merasa tertipu. Nah itu saja informasinya teman-teman. Semoga kita semua gak kena tipu ya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen Lereni Channel. Bye bye.